Indikator di pembelajaran hari ini adalah tujuannya siswa mampu memahami apa itu brainware dan pentingnya brainware dalam sistem komputer. Yang kedua, siswa mampu mengenal apa itu kecerdasan buatan. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapakah yang lebih cerdas? Komputer atau manusia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu bermain catur melawan komputer? Menang atau kalah? Mungkin kamu pernah menang atau sebaliknya selalu kalah melawan komputer. Pada permainan catur atau permainan yang lainnya, komputer terlihat sangat cerdas, hingga kadang kamu sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, sering komputer disebut otak elektronik. Akan tetapi, apakah komputer benar-benar dapat berpikir seperti otak manusia? Yuk kita bandingkan. Sebelum memulai, mari kita bandingkan bagaimana otak manusia dan komputer bekerja. Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespons suatu aksi. Adapun otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut mikroprosesor. Disinilah letak perbedaannya yang sangat mencolok. Otak manusia merupakan sel hidup, sedangkan otak komputer merupakan sirkuit elektronik. Lalu, siapakah yang lebih cerdas, otak manusia atau komputer? Untuk menentukannya, bergantung pada definisi kamu terhadap arti kata cerdas itu sendiri. Bagaimana jika cerdas itu berarti cepat? Komputerlah yang lebih cerdas. Manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk menjumlahkan bilangan 3 digit. Misalkan 100 kali 200, 150 kali 300. Kita butuh beberapa detik, bahkan membutuhkan kalkulator bukan untuk menghitungnya. Sementara komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika dalam waktu 1 detik saja. Contohnya kalkulator. Kalkulator juga termasuk komputer sederhana. Nah, yang kedua, jika cerdas berarti memiliki daya ingat yang baik, komputer juga lebih cerdas dari manusia. Komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada dalam buku tersebut satu persatu tanpa ada kesalahan. Bagaimana dengan manusia? Pernahkah kamu mencoba untuk menghafal sebuah buku yang sangat tebal? Nah, sekarang bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Ternyata, manusialah yang jauh lebih cerdas. Komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak atau software yang digunakannya. Manusia tidak memerlukan perangkat lunak atau software. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Jika cerdas berarti berpikir kreatif atau mengemukakan ide-ide orisinil, manusialah yang cerdas karena manusia berpikir kreatif setiap hari. Buktinya adalah adanya penemuan, karya seni, dan buku-buku di sekitar kita, dan komputer adalah salah satu penemuan mutakhir manusia. Berdasarkan gambaran tersebut, kamu dapat memahami bahwa ternyata manusia memainkan peranan penting dalam sistem komputer. Masih ingat tentang sistem komputer, bukan? Sistem komputer terdiri atas 3 elemen yang harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Manusia dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak atau brainware, yaitu manusia dan ilmu pengetahuannya. Perangkat otak atau brainware adalah mereka yang bekerja dan berhubungan langsung dengan instalasi komputer. Nah, perangkat otak brainware inilah yang membuat komputer bisa bermanfaat. Komputer yang hanya terdiri atas perangkat keras atau hardware tanpa adanya perangkat lunak atau software hanya merupakan benda mati dan tidak akan berfungsi. Perangkat keras atau hardware yang sudah didukung oleh perangkat lunak software juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Jadi manusia yang paling cerdas, bukan? Nah, dalam kasus ini
kita sebagai pengguna komputer dan kalian ketika menggunakan komputer di lab komputer atau di rumah atau di warnet atau di tempat les, kalian merupakan brainware-nya atau perangkat otak karena kalianlah yang menggunakan komputer dan memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Misalkan untuk mengetik, untuk mencetak sebuah dokumen, untuk menggambar atau untuk bermain. Komputer akan menjalankan sesuai apa yang kalian perintahkan atau kalian lakukan pada komputer tersebut. Oke, sudah jelas ya? Itulah pelajaran tentang siapakah yang paling cerdas, manusia atau komputer. Nah, setelah ini Bapak akan kasih tugas, kalian diskusikan, boleh dengan kakak, boleh dengan adik, atau boleh dengan mama atau ayah, siapakah yang lebih cerdas, komputer atau manusia. Nah, jawabannya ditulis di buku minimal sebanyak 1 paragraf. Oke, terima kasih. Bapak tunggu hari ini ya dikumpulkannya. Terima kasih.